Salam saudaraku, mari kita akan mendengar satu berkat rohani di bawah salah satu topik paling sederhana, namun ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Topik itu adalah bangkit dari kehancuran menuju pemulihan di dalam Kristus di atas negeri yang dimana kita berada. Bangkit dari kehancuran menuju pemulihan di dalam Kristus di atas negeri di mana kita berada. Kenapa tempat di mana kita berada adalah tanah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana kita berada adalah daerah yang sudah dipenuhi oleh kemuliaannya, dan tempat di mana kita berada adalah tempat di mana sudah Tuhan asingkan dengan damai sejahtera daripadanya. Karena itu tema ini sangat relevan dengan keadaan kehidupan kita saat ini, baik secara pribadi kita masing-masing, secara dalam keluarga, bahkan juga di lingkungan gereja di mana kita melayani, maupun juga di tengah-tengah masyarakat secara umum, tempat di mana kita berada. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti punya pengalaman kehancuran dalam hidupnya, atau setiap orang memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan hidup tertentu. Tantangan yang dia hadapi itu adalah berupa kegagalan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, konflik di dalam keluarga, dan itu terjadi melalui peningkatan kemiskinan, ketidakadilan, bahkan juga perpecahan dan kemerosotan iman setiap orang. Dengan demikian saudara, suatu daerah, suatu bangsa, kadang-kadang dan selalu kita melihat banyak sekali persoalan yang membuat kita bertanya, apakah masih ada harapan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang sama pernah juga dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Saat itu mereka kehilangan tanah air mereka, kehilangan kemerdekaan mereka, kehilangan pengharapan mereka, dan seolah-olah mereka juga kehilangan masa depan hidup mereka, dan mereka berpikir bahwa tidak ada masa depan bagi mereka. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan dan situasi seperti itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Firman Tuhan di dalam Yeskel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke ayat 10 itu menceritakan tentang lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering yang kemudian dihidupkan kembali oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Pesan ini saudara mengajarkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu berat bagi Tuhan untuk dipulihkan. Tidak ada sesuatu yang besar, lebih besar untuk tidak bisa kita dapat menghadapinya. Pesan ini menjadi pelajaran bagi kita di dalam setiap saat menghadapi segala masalah dan persoalan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
realita yang sedang terjadi selagi kita hidup di tengah dunia ini. Salah satunya adalah kehancuran pribadi seseorang. Kehancuran pribadi seseorang itu terjadi karena banyak sekali persoalan dan masalah. Ada himpitan-himpitan yang membuat dirinya tidak mampu untuk dia bisa menjalani dan hadapinya, membuat banyak orang kehilangan dalam tujuan hidup. Mereka hidup di dalam ketakutan, mereka hidup di dalam kekecewaan, ada kemarahan, bahkan juga karena munculnya kehancuran pribadi, kemerosotan, kekecewaan, ketakutan, kebimbangan itu membuat dirinya juga masuk ke dalam perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Amsal pasal 14 ya, Amsal 14 ayat 12 itu berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya itu menuju sesat. Ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, maka kehancuran itu tidak hanya terjadi kehancuran jasmani, kehidupan jasmani, tetapi kehidupan rohani juga sama-sama hancur. Dan ini realita kehancuran yang sedang terjadi dan harus kita pahami dalam perjalanan hidup di tengah-tengah tantangan hidup. Yang kedua, saudara, kehancuran keluarga yang sedang terjadi. Banyak keluarga yang mengalami perceraian, terjadi kekerasan, perselingkuhan, bahkan juga kurangnya komunikasi antara suami dan istri, kehilangan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai kekristenan, atau juga nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Padahal keluarga itu, saudara, lembaga pertama yang dibentuk Tuhan untuk menikmati segala kasih, segala cinta, damai, sejahtera, dan kepenuhan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan keluarga itu. Mari kita pahami realita kehancuran yang sedang terjadi di tengah keluarga. Yang ketiga, saudara, kehancuran di tengah kehidupan sosial. Kehancuran di tengah kehidupan sosial yang sedang terjadi di atas negeri, di atas tanah, di atas kampung halaman, di atas rumah yang Tuhan berikan kepada kita, tempat yang dimana Tuhan memberkati dalam hidup kita, adalah tidak hanya untuk kehancuran pribadi, keluarga, tapi juga kehidupan sosial juga sedang ikut hancur. Saudara, kita melihat berbagai persoalan, konflik yang sedang terjadi di mana-mana tempat. Ada permusuhan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, bahkan juga korupsi, ketidakjujuran, kekerasan, dan orang-orang yang tidak bersalah menjadi sasarannya untuk korban, mengakhiri nafas hidup seseorang dengan ketidakmanusiawi. Itu semua adalah realita kehancuran di atas tanah dan negeri yang Tuhan berkati. Dan itu kita pahami secara baik itu orang-orang yang sedang bertindak secara kekerasan, maupun juga kepada setiap pribadi, keluarga, dan kampung halaman yang sedang menghadapi tantangan-tantangan ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua ini tanda bahwa manusia itu perlu membutuhkan pemulihan dari Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang
kita layani. Karena itu saudara, setelah kita memahami kehancuran, realita kehancuran yang terjadi tempat di mana kita berada, yakin berimani bahwa Tuhan adalah Allah pemulih. Tuhan adalah Allah pemulih. Ini kabar baik. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk memulihkan umatnya. Tuhan tidak pernah berhenti untuk memulihkan umatnya. Mazmur pasal 147 ayat 3 itu berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi Mazmur 47 ayat 3 bunyinya, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalutkan luka-luka mereka. Pemulihan adalah, saudara, sifat utama dari Tuhan. Sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, Tuhan sudah merancangkan rencana keselamatan, itu rencana keselamatan yang kekal bagi Adam, Hawa, dan keturunan mereka. Dan rencana keselamatan itu Tuhan merencanakan, dan itu harus terjadi melalui Yesus Kristus, yang adalah dasar hidup gereja, modal utama, tempat untuk kita pijakan selagi kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kehancuran ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi sampai pemulihan secara total, secara nyata, itu dapat kita terlihat di dalam surga yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali bukti-bukti kebenaran firman Tuhan tentang pemulihan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sedang ada menghadapi masalah dan persoalan, baik itu pribadi, keluarga, negeri mereka, dan bangsa mereka. Kebenaran firman Tuhan itu memberikan banyak sekali pengajaran, banyak sekali kebenaran firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Salah satunya adalah pribadi kehidupan Yusuf, anak dari Yakub. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, diangkat lagi, dijual sebagai budak di tengah dunia ini. Banyak sekali penderitaan, pengalaman penderitaan, cobaan dan godaan yang seharusnya secara manusia tidak dapat dihadapi, namun dengan kekuatan Tuhan dia bisa melewatinya. Dia hidup sebagai seorang buronan di penjara, namun di dalamnya mulai dari saudara-saudara itu dibuang, dijual sampai kepada penjara, Tuhan tidak pernah membiarkannya. Tuhan mengangkatnya dengan tangan yang penuh kuasa. Begitupun juga Ayub dipulihkan oleh Tuhan pada saat dia menghadapi kehilangan kegantengan tubuhnya, pada saat dia menghadapi hartanya dirampas oleh musuh-musuh, dihancuri oleh musuh-musuh, pada waktu anak-anaknya itu dibunuh dan dianiaya. Pada saat itulah Ayub dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan melakukan berkatnya dengan berlipat ganda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitupun juga Petrus, saudara, ia menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Tuhan juga mengampuninya, memakai dia menjadi pemimpin gereja,
hamba Tuhan yang berani untuk menyampaikan, mengangkat panji-panji kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukti-bukti Tuhan tidak membiarkan bagi setiap orang-orang yang sedang menghadapi masalah dan persoalan. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus adalah jalan menuju pemulihan. Pemulihan sejati itu tidak berasal dari kekuatan manusia. Pemulihan sejati itu tidak bersumber dari kekayaan yang kita miliki. Pemulihan sejati tidak akan kita ketemu kalau kita mengandalkan jabatan-jabatan yang kita terima di tengah dunia ini. Pemulihan sejati tidak akan juga terlihat di dalam kekuatan-kekuatan yang kita miliki dalam hidup kita. Yang sangat penting bagi setiap orang percaya, yakin dan sadar bahwa Kristuslah Dia adalah jalan menuju pemulihan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pemulihan di dalam Kristus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungan juga dengan kehidupan orang-orang yang kita melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemulihan di dalam Kristus yang harus terjadi dan terlihat di dalam kehidupan setiap orang percaya adalah dosa memisahkan manusia dari Allah. Yang pertama, tindakan Kristus Allah di tengah dunia ini, bahwa ketika kita masih di dalam lumpur dosa, Dia datang mengangkat kita dan membawa kita ke jalan keselamatan, dan itu tidak melalui jalan yang baik-baik. Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba dan memang menjadi manusia di tengah dunia ini. Dia mengajarkan banyak sekali hal-hal kebenaran itu di dalam kehidupan kita, dan di tengah-tengah Yesus ada di tengah dunia ini 100% Dia menjadi manusia dan mengalami apa yang harus dialami oleh manusia itu, dan Dia hanya tidak berbuat salah. Semua yang dialami oleh manusia Yesus sudah dialami. Tujuannya supaya pemulihan manusia dari dosa itu terjadi dan mengalami penebusan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, tindakan untuk memulihkan dirinya sendiri yang kedua adalah tindakan setiap pribadi orang percaya. Karena pemulihan yang Allah memberikan kepada kita di tengah dunia ini adalah secara universal, dan itu untuk umum. Dan barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan pemulihan diri terhadap Tuhan itu kembali kepada pribadi kita dengan membuka diri bahwa diri saya adalah milik Kristus, dan Kristus pernah mati bagi saya, dan saya harus melepaskan segala hal duniawi untuk memulihkan pribadi saya dan mempertahankan diri saya sebagai orang yang sudah mengalami ketebusan. Saudara, ini hal pertama. Yang kedua adalah di dalam setiap pribadi orang percaya perlu mengalami damai sejahtera, perlu mengalami pengharapan dan sukacita hidup. Kenapa? Yang pertama, Kristus sudah buat itu. Kristus yang memberikan damai sejahtera itu, Kristus yang memberikan pengharapan itu, dan Kristus yang memberikan kita sukacita. Karena itu, apa yang Kristus berikan kepada kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, kehancuran, di atas tanah yang sudah Tuhan berkati ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya damai sejahtera itu harus terjadi dan terwujud dalam kehidupan kita melalui tindakan kasih, tindakan kesabaran, bahkan juga tindakan
prinsip-prinsip hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Perlu terjadi damai sejahtera, perlu terjadi pengharapan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, masalah, dan persoalan. Karena itu saudara, kalau saudara kita semua bangkit dari kehancuran di atas tanah dan negeri yang diberkati oleh Tuhan, kita harus yakin, kita harus mengharapkan Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya. Tuhan akan melakukan tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain, dan itu harus terjadi di dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saudara, kesabaran itu, pengharapan itu adalah bukti iman di dalam diri setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlu terjadi sukacita. Kalaupun kita hidup menghadapi banyak sekali masalah, pencobaan, dan godaan, ada firman-Nya yang berkata bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, sekalipun kamu hidup di dalam cobaan, biarlah sukacita itu terjadi. Sukacita itu harus terjadi. Banyak sekali persoalan, banyak sekali penderitaan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan itu terjadi dan kita akan menghadapinya. Kematian bertubi-tubi, duka cita terus kita alami, bahkan juga banyak sekali berita-berita yang menyinggung perasaan hati kita, yang membuat kita duka dalam hidup. Banyak sekali kehancuran itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk memulihkan hati kita, untuk memulihkan iman kita, perlu kita mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Saudara, dan itu di dalamnya perlu kita membutuhkan Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertolongan. Roh Kudus juga terus memberikan kita penghiburan, kekuatan baru, jamahan baru, dan ada hikmat baru di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil untuk bangkit, bukan untuk kita jatuh. Saudara sedang berada di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang berada di atas tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana saudara berada adalah di atas tanah yang sudah dilingkupi dengan asap kemuliaan Tuhan. Saudara tidak sedang ada di tempat yang kering, tetapi saudara sedang berada di atas tanah yang subur. Di atas, saudara sedang berada di lingkungannya kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kita alam yang ada seperti yang sedang kita nikmati ini. Tuhan memberikan kita keindahan ciptaan Tuhan yang sedang kita nikmati oleh Tuhan. Tuhan juga memberikan kita keberagamaan budaya, bahasa yang Tuhan tanamkan di dalam setiap keluarga, suku, dan setiap marga. Saudara, Tuhan di tengah-tengah berkatnya Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ada talenta-talenta khusus yang menjadi kebanggaan bagi setiap keluarga, suku, dan marga kita, tempat di mana kita berada. Itu adalah kebanggaan, dan semua itu Tuhan yang memberikan kepada kita. Mari kita bangkit saudara. Bangkitlah dari ketempurukan duka cita dan air mata. Bangkit mulai dari iman kita masing-masing. Setiap orang kembali kepada firman Tuhan, dan iman itu akan timbul, iman itu akan muncul, dan iman akan terbentuk di sana. Terbentuklah, bangkitlah setiap keluarga, menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Saudara bukan orang yang seharusnya berada di bagian ekor. Saudara ada di bagian kepala. Saudara bukan orang yang ada di belakang, tapi saudara, Tuhan sudah merancangkan orang yang harus ada di depan. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, langkah-langkah untuk pemulihan di atas, bangkit memulihkan diri di atas, di tengah dunia yang sedang hancur, itu adalah ada beberapa kunci kehidupan. Yang pertama adalah pertobatan. Pertobatan sejati itu terjadi di dalam diri kita.
Yang kedua, doa yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, bersatu dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang berikut adalah saudara perlu belajar dan belajar apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Itu dijadikan sebagai salah satu ilmu yang harus kita bawa, ilmu yang harus kita belajar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kita memiliki hikmat untuk mengalami kemampuan-kemampuan tertentu di dalam perjalanan kehidupan kita. Pendidikan non formal, pendidikan formal sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu di lingkungan gereja maupun juga di dalam pendidikan di lingkungan pemerintahan. Adalah bagian penting yang harus kita alami dalam hidup kita. Saudara, melayani Tuhan lebih baik daripada melayani diri kita sendiri. Melayani Tuhan lebih baik daripada melayani dunia ini. Hidup kita, luangkan waktu untuk bersama Tuhan, untuk melayaninya dalam perjalanan kehidupan ini. Mungkin saat ini kita melihat berbagai macam tantangan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, maupun juga di atas negeri, di tempat di mana kita berada. Namun saudara, kita percaya, kita yakini, tidak ada kehancuran yang terlalu besar bagi Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang mampu menghidupkan tulang-tulang kering di lembah kehidupan. Allah yang sama yang sudah dilakukan, dinubuatkan oleh Yehezkel di lembah yang dimaksudkan Yehezkel itu. Dia akan datang memulihkan di atas negeri, daerah kampung halaman yang kita cintai. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu mari kita bangkit dari keputusasaan. Mari kita bangkit dari perpecahan. Mari kita bangkit dari kelemahan. Mari kita bangkit dari kehancuran. Bangun pengharapan, kehidupan hidup di dalam pengharapan. Bangun hidup dalam kesatuan. Bangun hidup dalam kekuatan. Bangun hidup di dalam pemulihan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami percaya bahwa negeri kita akan bangkit dan akan dipulihkan olehnya. Dia sudah memberkatinya, dan berkatnya itu akan terus ada di atas negeri ini, dan kemuliaan Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Demikian kebenaran rohani yang menjadi pelajaran dan pemahaman bagi kita dalam hidup ini. Shalom.